Sekarang kita masuk ke segmen yang kedua, di mana di sini kita akan membahas mengenai permasalahan beberapa yang tadi kan. Kalau di segmen yang pertama Anda sudah belajar konsep yang sangat fundamental, yaitu jenis-jenis data, dari mulai data yang structure dan juga data yang sifatnya unstructured. Nah, sekarang bagaimana kita memperoleh data tersebut secara konseptual ya. Kalau secara teknis kita akan pelajari di materi mulai minggu yang akan datang, di mana di situ Anda diberikan beberapa kemampuan dan juga keterampilan untuk mengcapture atau menangkap data, terutama data yang sifatnya adalah teks. Nah, di sini ya, kita akan masuk ke beberapa hal. Kalau Anda lihat, Anda akan diberikan masalah metadata, kemudian nanti secara umum kira-kira apa posisi data, kemudian sumber data, kemudian mengenai data warehouse dan lain sebagainya. Kemudian nanti Anda akan lihat ya, apa bedanya data mart, data warehouse, ya, online analytical apa proses di sini, dan beberapa sumber dari data yang lain. Oke. Nah, nanti yang pertama sekali kita akan membahas yang bagian awal yang disebut sebagai metadata. Metadata di sini, kalau ilustrasi yang paling sederhana adalah sejak zaman dahulu, jauh sebelum ada big data dan data analytics ini, metadata sudah dikenal orang sejak lama. Yaitu apa? Yaitu adalah data dalam data, atau kalau dalam bahasa mudahnya ini saya mengibaratkan sebagai metode pengarsipan. Tentu Anda tahu kalau arsip itu biasanya dia juga disimpan ya dalam lemari, di mana satu rak itu terdiri dari beberapa berkas. Jadi misal kita punya susunannya ya. Ini ada rak nomor 1, katakanlah isinya adalah apa tuh namanya? Misalnya di sini dokumen-dokumen IPK mahasiswa. Kalau ini kita bicara raknya kepunyaan TU-nya, Teknik Industri. 2 ini dokumen permintaan sidang. 3 misalnya dokumen administrasi dosen, dan 4 masalah SK atau surat keputusan dari fakultas dan juga dari pusat yang dikirimkan ke tata usaha. Nah, di dalam setiap lacinya sendiri itu kan ada banyak surat, kertas dan lain sebagainya. Maka di sini lah asal mula namanya metadata tersebut, data dalam data. Jadi data untuk menyimpan data. Nah, ada juga contoh yang lain tentu saja. Ini saya mencontohkan yang sehari-hari Anda lakukan begitu ya. Kita lihat kalau misalnya bagaimana cara saya melakukan strukturisasi data saya. Maka di sini kalau Anda lihat ya, inilah cara saya melakukan strukturisasinya. Sebentar. Kalau Anda masuk ke Dropbox gitu, yang disebut metadata itu apa? Jadi satu folder itu ya kira-kira Anda sebut sebagai metadata. Di sini kalau saya mengorganisasi data saya, biasanya saya bagi begitu ya. Ini adalah dokumen umum, di mana di sini adalah terdiri dari apa? Saya bagi lagi. Jadi ini bisa disebut sebagai sub metadata. Di mana di dokumen umum yang tersebut ada masalah keuangan, ada CV saya, ada dokumen security waktu saya di Belanda dulu, ada dokumen security waktu saya di Indonesia. Apa saja maksudnya? Oh, berarti dokumen security di Indonesia misalnya kita berbicara masalah akta lahir. Nah, akta lahir ada siapa lagi? Oh, berarti di sini ada aktanya. Sebentar, kok akta saya jadi nggak ada? Ya, harusnya ada akta saya. Nah, ini jadi peringatan buat saya juga. Ada akta saya, ada aktenya anak saya yang bahasa Belanda, ada aktenya anak saya yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, dan seterusnya. Saya punya akta lahir ternyata
bahasa Belanda, aneh sekali. Padahal saya tidak lahir di sana. Oke. Kemudian apa saja ya dokumen yang lain, misalnya kita bicara ijazah, transkrip, kartu langganan pesawat. Jadi itu kira-kira dokumen yang cukup umum yang saya pakai sehari-hari. Kemudian ini adalah masalah itu tadi, ya, semua urusan teknik industri ada di sini, pengajaran, penelitian, lab dan lain sebagainya. Pendidikan S3 saya ada di sini, e-books, begitu ya. Kemudian proyek-proyek yang terkait ada di sini. Nah, kalau Anda lihat di sini angkanya terpotong. Memang, nah di sini pun sangat tergantung dari kapabilitas penyimpanannya. Karena Dropbox saya isinya kalau tidak salah makanya 7 GB begitu. Sehingga setiap kali selesai melakukan sebuah pekerjaan atau apapun yang sudah tidak diperlukan itu saya pindahkan ke drive yang ada di komputer. Misalnya kalau di sini saya pindahkan ada di mana? Berarti ada di file pekerjaan, ya. Ini adalah data-datanya dan itu sudah saya arsipkan. Sehingga pada saat saya mencari, ini menjadi cukup mudah. Kalau Anda lihat di sini, sebelum kita masuk ke aspek bisnisnya, pada prinsipnya yang disebut sebagai metadata ini Anda membantu merekam logika dalam melakukan pengembangan model data Anda, ya. Di situ Anda bisa melihat logika saya tadi. Berarti saya apa? Memisahkan, begitu ya. Memisahkan urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. Memisahkan urusan yang saya suka. Misalnya di sini saya suka menulis, begitu ya. Ini maka saya tulis ini, saya pernah nulis shortpen, lomba, opini. Ini substansi adalah nama blog saya. Begitu pula ini, kalau Anda lihat saya pernah menulis sebuah novel yang sudah lama tidak saya buka ternyata. Ya. Ada cukup banyak yang saya tulis, ada 43.000 kata, sebenarnya 156 halaman. Itu juga saya klasifikasikan situ. Seharusnya di sini masuk ke my writing gitu ya. Cuma karena ini tujuannya tentu saja di sini ada tujuannya. Tujuannya adalah supaya saya ingat untuk bukan menyelesaikan, sebetulnya memenuhi tuntutan editor ya. Karena waktu itu sudah sempat saya submit, tapi ternyata ada beberapa yang harus diedit, cuma saya malas gitu ya, sudah 2 tahun. Nah, ini semacam pengingat buat saya. Ya. Jadi semua ada tujuannya. Begitu pula foto dan gambar begitu. E-books ini adalah cerita yang saya suka, kemudian e-books yang lain, ya. Dan beberapa hal yang menurut saya cukup penting saya taruh di luar. Ya, jadi kalau Anda mengambil keputusan sesuatu, maka sangat tergantung dari struktur data Anda tersebut. Maka biasanya orang yang menyukai pemrograman, ya, biasanya dia ciri khasnya adalah salah satunya ya, meskipun tidak bisa digeneralisir, cara menstrukturkan datanya itu biasanya rapi. Karena di situ dia mudah kemudian mencarinya. Begitu pula kalau kita lihat metadata yang lain. Ya. Misalnya apa di sini? Ini adalah contoh data atau semacam basis data kecil dari buku-buku yang saya, istri saya dan anak saya punya. Nah, isinya apa di sini? Ini kan data begitu ya. Kemudian saya klasifikasikan lagi. Di sini saya membagi dalam beberapa hal. Oh, ternyata cara saya mengkategorikan ada kategori agama, ada kategori akademik, maksudnya buku teks, bahasa, biografi, buku anak, cerita pendek karena saya sangat suka cerita pendek dewasa ya, maksudnya ya, bukan cerita pendek anak-anak. Kemudian ada jurnal akademik, komik, kartun, novel, psikologi, parenting, reference book, itu maksudnya kalau saya punya travel guide atau buku manual atau apapun, sajak, drama, sejarah dan politik, dan juga travel guide ternyata saya pisahkan sendiri, berarti reference book yang lain. Nah, ini kemudian saya simpan datanya ya. Kapannya ternyata tidak ada. Tahun terbitnya, ISBN, kemudian kategorinya sekarang posisinya ada di mana. Ternyata ada yang dipinjam, Pak Aldia pernah minjam, belum dikembalikan ternyata. Oh, bukan Pak Aldia, ini mahasiswa saya maksudnya. Ini juga kira-kira begitu. Ada juga yang tidak lengkap. Dipinjam Pak Wildan juga ada ternyata. Buat anaknya saya ingat.
Dengan cara seperti ini kita bisa melihat, ibaratnya kalau misalnya saya mengelola sebuah toko, maka sekarang saya tahu, ya, posisi saya ada berapa begitu. Oh, saya punya 68 novel. Ya, meskipun banyak yang hilang juga. Motivasi saya membuat ini adalah supaya tidak hilang buku-buku saya yang saya kumpulkan sejak SD, ya. Sisanya itu cuma segini. Biografi ada sekian, paling banyak ternyata buku anak saya. Nah, ini kita bicara metadatanya, karena di dalam novel ini ada data-data novelnya tersebut. Begitu pula kalau saya membuat klasifikasi, oh ternyata bahasanya ada Indonesia, Inggris, beberapa bahasa Belanda begitu. Beberapa bahasa Prancis juga saya bisa sedikit-sedikit, dan juga bahasa Jerman. Sudah agak lupa, kalau Prancis masih ingat dikit. Kemudian bahasa Sunda gitu ya. Lokasinya ada di mana dan seterusnya. Nah, di sini kemudian kita kan bisa tambahkan lagi, misalnya kapan buku itu didapatkan, kapan buku itu terakhir dibuka, dan saya berencana misalnya menggunakan teknologi yang sederhana, misalnya menggunakan RFID begitu ya, atau mungkin tidak perlu, atau mungkin EDI atau barcode atau apapun yang murah, sehingga saya tahu sekarang mana buku yang sering saya baca, mana yang tidak. Apa tujuannya? Oh, berarti kalau saya mau membeli buku yang baru, itu disesuaikan dengan kecenderungan saya sekarang. Contoh, kalau secara feeling begitu ya, saya tahu bahwa buku yang paling banyak saya baca sekarang adalah tentang sejarah dan politik. Tapi kan saya punya sedikit begitu. Nah, saya kan tidak punya, ya, tidak punya alat untuk menjustifikasi keputusan saya tersebut. Padahal kalau di dalam sini, gitu, ya, kalau di dalam sini kita lihat bahwa datanya tersebut, ya, datanya tersebut padahal dipakai untuk kepentingan bisnisnya tersebut. Ya. Nah, ada beberapa jenis kelompok yang terkait dengan metadata ini. Yang pertama ada metadata yang secara teknis. Yang berikutnya adalah bisnis metadata. Ini juga belum saya sampaikan ya. Kalau Anda pandai mengarsipkan begitu, pada saat melakukan audit juga menjadi lebih mudah dalam hal ini. Ya. Tapi kalau kita kembali ke sini, ada dua jenis. Yang pertama adalah technical metadata, dan yang kedua adalah bisnis metadata juga. Kita lihat seperti apa, ya. Kalau kita, ya, melihat sebuah technical metadata itu, ya, berarti kalau misalnya Anda mempunyai sebuah transaksi begitu, itu Anda catat secara letter like ya. Kalau kata orang Belanda, letter like itu berarti ya as is, apa adanya. Jadi yang masuk berapa begitu. Jadi kalau saya tulis dalam tabel misalnya, di sini kalau saya berbicara misalnya nomor, ini adalah tanggal, ini ID pelanggan, ya. Kemudian dia produknya apa, jumlahnya berapa dalam rupiah dan seterusnya. Itu adalah yang bersifat kalau bersifat technical metadata tersebut. Jadi betul-betul data yang Anda punya dari transaksi Anda simpan dalam database, ya. Kemudian ini dipakai untuk diutak-atik. Tapi tentu saja yang semacam ini kan tidak memberikan informasi yang cukup bermanfaat dari kacamata bisnis. Padahal mungkin saya tahu, kalau yang perlu saya ketahui dari data transaksi semacam ini, mungkin produk yang paling banyak dibeli itu apa saja. Kemudian kalau yang kita bahas di minggu lalu, berarti pelanggan-pelanggan, ya, pelanggan-pelanggan yang memberikan profit paling besar. Jadi apa definisinya waktu itu? Adalah profit earn per customer. Kalau kita kemudian bisa membayangkan, ya, kira-kira kebutuhannya apa, maka kita bisa membuat bisnis metadata yang baik. Maka kata kuncinya di dalam bisnis metadata tersebut adalah selalu coba bayangkan posisi Anda sebagai posisi seorang klien, ya, dimana Anda perlu untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi klien tersebut. Contoh begitu, kita perlu tahu nih dengan cepat
supplier mana yang efisien gitu. Kalau Anda catat transaksi sebegini ya memang ada manfaatnya pasti. Tapi kan tidak bisa dengan cepat kemudian kita peroleh kesimpulannya. Padahal kan justru kita ingin tahu supplier mana yang paling efisien. Oh, ternyata efisiensi diukur dari kapan saya pesan dan kapan saya datang gitu. Kemudian juga kalau di dalam sebuah organisasi yang mengelola data itu tidak harus satu unit yang sama, tentu saja bisa saja unit yang berbeda-beda. Nah, di sini seharusnya sebuah metadata yang baik dia akan memberikan gambaran kira-kira wewenang dari setiap unit yang terlibat itu seperti apa, sehingga tahu tanggung jawabnya. Kan kalau kita tadi berbicara di sini ya, masalah audit dan juga keputusan strategis bisnis kan tidak terlepas dari aspek tanggung jawab. Contoh, kalau kita kembali ke kasus yang di segmen 1 tadi, di mana kita berbicara di sistem logistik. Orang yang menangani transaksi dengan orang yang menangani gudang sudah pasti kemungkinan besar berbeda kalau ukuran organisasi Anda sudah cukup besar. Nah, di situ kelihatan dari data tersebut kira-kira tanggung jawabnya bakal seperti apa pembagiannya. Oke? Nah, di sini ya, kita masuk ke sebuah bagian yang menggambarkan bagaimana proses pemrosesan data dan aliran informasi tersebut ya. Yang pertama adalah seperti ini. Ini yang paling kiri kita sebut sebagai source atau sumber ya. Dimana kalau di zaman sekarang seperti yang sudah kita bahas tadi ya, sumbernya tersebut berasal dari berbagai macam. Contoh kalau saya berbicara masalah transaksi saja, dari mana saya mendapatkan sumber kira-kira potensi pasarnya tersebut, atau saya ingin menganalisis produk apa yang sebaiknya saya luncurkan, maka tentu saja nomor satu kita berbicara sumber internal ya. Kalau Anda sudah memiliki sebuah bisnis yang sudah berjalan, maka pasti selama sekian tahun Anda menjalankan bisnis tersebut pasti kan ada datanya. Orang sukanya membeli apa? Apakah ada hubungan antara waktu-waktu tertentu dengan barang yang dibeli orang? Kemudian, Anda juga bisa mungkin melakukan proses market research atau survei pasar ya, atau penelitian pasar. Dari market research tersebut, kita tahu sekarang kecenderungan orang yang baru adalah apa. Kalau sekarang ada media sosial di mana orang bisa melakukan komentar begitu ya. Di mana tuh namanya? Media sosial, contohnya tadi adalah Cristiano Ronaldo pada saat dia memakai baju baru. Kita ingin tahu reaksi orang seperti apa. Maka di situ juga berdasarkan opini orang kita bisa menyaring beberapa data. Datanya pasti kalau opini dia sifatnya adalah string atau teks. Nah, dari data yang banyak ini sebelum masuk ke data warehouse ya. Di sini nanti kita akan melakukan penyimpanan di dalam data warehouse, tapi sebelumnya tentu saja data itu harus Anda kumpulkan begitu ya. Kemudian di sini ada proses pembersihan sehingga yang masuk ke OLAP tersebut sudah merupakan data yang siap pakai di sini. Nah, sekarang ya, kemudian kalau sudah masuk ke data warehouse selanjutnya, data tersebut akan dilempar ke beberapa channel begitu ya. Ada yang channelnya ke OLAP yang disebut sebagai online analytical processing ya. Jadi dia OLAP ini kira-kira adalah bagiannya dari intelijensia bisnis atau business intelligence. Di situ ada berbagai modul. Misalnya kita berbicara modul forecasting, gitu ya, modul reporting, modul budgeting. Tapi sifatnya dia sebagai sesuatu untuk menganalisis ya, bukan ERP. Kalau ERP kan bagaimana Anda menstrukturkan data, kemudian data itu disimpan dan dikelola di dalam satu sumber. Tidak seperti itu. Ya. Tujuannya agak lain. Nah, kemudian data itu juga nanti akan masuk ke data marts yang nanti akan kita bahas juga. Nah, kira-kira seperti itu.
Nanti minggu depan kita akan belajar bagaimana melakukan proses pembersihan data tersebut. Apakah ada outlier atau tidak? Kalau ada outlier kemudian harus diapakan, karena di sini kemudian kita mempunyai beberapa pendekatan yang berbeda untuk kasus yang berbeda pula. Oke. Nah, di sini kemudian kita diberikan sebuah konsep tentang data warehouse dan juga data mart. Kita coba bahas data warehouse dulu. Dimana di sini disampaikan bahwa data warehouse tersebut adalah sumber informasi utama pada sebuah aplikasi analitik, ya. Dimana kalau Anda lihat dari gambarnya, wajar kalau dia merupakan sebuah sumber, ya, atau sebuah simpanan yang sifatnya tersentralisasi. Nah, data warehouse itu kemudian kalau kita lihat gambarnya tadi, dia juga akan disebar ke beberapa saluran. Karena tadi dia menjadi sumber data untuk keseluruhan perusahaan tersebut. Ya. Apa yang disebut sebagai data yang tidak volatil? Karena tadi pada tahapan sebelum masuk ke data warehouse tersebut, Anda sudah yakin bahwa memang datanya baik. Kita sudah melakukan proses yang disebut sebagai proses pembersihan, proses cleansing. Sehingga yang Anda gunakan di sini adalah tinggal data yang siap pakai, nanti dipakai baik oleh data martnya maupun oleh OLAP, ya. Itu kira-kira konsep yang penting dari data warehouse-nya tersebut. Nah, tentu saja kalau secara teknikal membuat data warehouse bukan pekerjaan mudah. Pasti Anda membutuhkan kemampuan programming yang bagus. Tapi lebih dari itu, sebelumnya Anda harus menata dulu kira-kira logikanya dalam menyusun model data itu apa. Contoh kalau tadi kita kembali ke kasus masalah perpustakaan sederhana begitu, ya. Tujuan saya ya cuma ingin tahu satu kategorinya. Yang kedua adalah bahasa buku saya itu seperti apa kira-kira. Yang berikutnya adalah lokasi bukunya ada di mana. Kalau tujuan Anda berbeda, tentu Anda harus melakukan proses penyesuaian, ya. Nah, itu kalau kita kembali ke data warehouse-nya tersebut. Nah, tadi saya sampaikan bahwa yang disebut sebagai OLAP adalah Online Analytical Processing. Jadi di data warehouse ini dia tidak melakukan proses analisis. Proses analisisnya dilakukan di layer atau tahapan yang lain. Dalam kasus di gambar ini, dilakukannya adalah di OLAP-nya itu. Nah, OLAP-nya sendiri juga terdiri dari beberapa hal. Tadi saya sampaikan, mungkin ada yang fokus ke masalah budgeting. Mungkin ada yang fokus ke masalah forecasting. Mungkin ada yang fokus ke masalah finance dan seterusnya. Bahkan ada juga masalah yang sangat spesifik, ya, misalnya bagaimana Anda menentukan jadwal produksi atau jadwal pertanian kalau di OLAP yang saat ini. Oke? Nah, di sini tadi saya sampaikan bahwa OLAP itu adalah Online Analytical Processing. Tentu saja kata atau terminologi analytical tersebut berbeda cukup fundamental dengan proses yang disebut transaksional. Kalau kita kembalikan kepada konsep sistem informasi yang paling dasar itu adalah TPS atau Transaction Processing Systems. Di mana kalau Anda membayangkan mungkin yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah POS atau Point of Sales. Apa sebetulnya yang dicatat oleh POS tersebut? Oh, satu, transaksinya di sini dia ada berapa banyak si itunya apa tuh namanya tadi yang masuk, gitu ya. Kemudian barang di gudang sisa berapa. Tapi apakah Anda bisa mengetahui, misalnya kalau kita di dalam sistem persediaan yang modelnya seperti ini, kita menentukan kemudian Q optimal, kalau dengan EOQ sama dengan akar 2AD per H, gitu ya. Apakah kita bisa menentukan kalau dengan transaction ini? Saya rasa tidak, ya.
Karena tujuannya memang bukan untuk analisis. Atau kalau dalam kasus logistik, apakah dia bisa mencari rute distribusi yang efisien sehingga saya mungkin dari 1 ke 3, setelah itu ke 7, baru ke 2. Baru ke 1 lagi. Untuk kasus pengiriman yang sedang saya hadapi dalam waktu dekat gitu misalnya. Ini mungkin juga tidak di cover oleh proses yang transaksional itu tadi. Ya. Sehingga apa di sini? Apa yang disebut sebagai slicing dan dicing tersebut adalah proses analisisnya untuk membantu keputusan pengambil keputusan di dalam organisasi tersebut, ya. Karena dengan cara apa? Yang pertama dia mengiris begitu ya. Jadi informasi yang ada di dalam data warehouse-nya tersebut tidak semuanya bisa kita manfaatkan. Maka berdasarkan proses analisisnya itu dia iris-iris dulu. Oh, bagian yang satu ini. Sama seperti kalau kita beli daging gitu ya, atau habis menyembelih sapi. Kan tidak semua bisa kita pakai sesuai kebutuhan kita. Ada orang yang butuh kikil begitu ya. Ada orang yang butuh kulit, maka diiris-iris sesuai kebutuhannya dan dia menjadi cube atau balok-balok kecilnya tersebut. Nah, itu kira-kira sehingga di sini kemudian tadi masuk ke modul yang saya bilang, oh kalau yang di sini mungkin membahas masalah proses penganggaran. Yang di sini membahas proses masalah finansial. Yang lain mungkin masalah operations, ya. Itulah konsep slicing dan dicingnya tersebut, sehingga apa yang dikerjakan oleh OLAP-nya menjadi relevan dengan konteks bisnis yang sudah kita rumuskan bersama di minggu yang lalu, ya. Jadi kalau kita ulang lagi, kata kunci dari OLAP itu sekarang adalah bagaimana kemudian dia bisa melakukan proses analisis, ya, bukan semata dalam hal ini transaction saja. Oke. Jadi proses-proses analisis semacam ini seharusnya bisa dilakukan. Kalau yang transaksional, dia ya contohnya seperti POS tadi atau point of sales. Nah kemudian berbeda dengan data warehouse. Kalau data warehouse tadi Anda ingat ya, tentu kita sudah melakukan proses cleansing atau proses pembersihan. Tujuannya adalah kalau mau dipakai oleh OLAP gitu ya, untuk proses analisis dia tinggal pakai. Nah, tapi di sisi yang lain sekarang kita punya contoh yang lain yang disebut sebagai data lake, ya. Kalau data lake di sini kata kuncinya adalah Anda bisa menyimpan seluruh data Anda, baik yang dia terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Kalau kita kembalikan lagi tadi, data yang terstruktur itu adalah ini, data baik dia kategorikal maupun non kategorikal, maksudnya non metrik maupun metrik. Tapi intinya data yang terstruktur tadi adalah data yang sifatnya bisa di langsung olah oleh algoritmanya tersebut. Tetapi kalau data yang tidak terstruktur, berarti dalam hal ini adalah data yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Misalnya dalam hal ini adalah tadi kita contohkan dengan teks dan lain sebagainya. Nah, pada data lake tersebut kita berbicara adalah sebuah repositori yang namanya saja danau begitu ya. Dia bisa menampung semua kebutuhan kita. Meskipun kalau kita lihat ini biasanya lebih dekat ya, lebih dekat ke terminologi dibandingkan sebuah teknologi. Ya. Nantinya apa? Kalau misalnya ada yang mau mengambil di sini, ya menjadi tanggung jawabnya sendiri untuk melakukan pembersihan, untuk melakukan restrukturisasi. Nah, jadi kalau kita bandingkan sekarang, kalau dari sisi datanya, di sini datanya itu pasti berelasi terhadap konteks bisnisnya tersebut. Ya. Jadi kalau kita sudah mendefinisikan konteks bisnis, kalau kita berbicara di tataran data warehouse, mestinya dia sudah
berelasi ya atau terkait dengan konteks bisnisnya. Sedangkan kalau yang kita sebut sebagai data lake tidak harus begitu. Dia bisa berasal dari sebuah ekosistem internet. Kemudian bisa saja dia tidak harus berkaitan dengan konteks bisnisnya. Contohnya Anda iseng-iseng aja, Anda melakukan scraping begitu, mencari informasi olahraga. Misalnya katakanlah Anda bekerja di sebuah bandar judi ya, William Hill begitu. Apakah informasi olahraga yang Anda butuhkan itu ada manfaatnya? Belum tentu. Kalau saya melakukan scrapingnya itu adalah pemain-pemain mana saja yang mencetak 100 gol atau lebih pada saat usianya belum mencapai 20 tahun. Apa kepentingannya buat bandar judi? Kan tidak ada konteks bisnisnya. Saya tidak pernah melihat orang diminta untuk mentaruhkan begitu untuk hal yang sudah terjadi. Itu kan sudah terjadi. Buat apa? Kan tidak akan ada orang yang mau. Atau mungkin tidak akan ada bandar judi yang mau, karena orang pasti bisa mendapatkan informasinya di zaman sekarang dengan mudah, tinggal melakukan googling saja di internet. Nah, tapi kalau data pasti ada keterkaitan dengan konteks bisnisnya tersebut yang sudah kita bahas. Nah, kalau skemanya di sini tentu saja karena dia ada konteks bisnisnya, biasanya kita melakukannya sebelumnya atau beforehand. Nah, sedangkan kalau yang di sini biasanya ya tergantung kebutuhan kita saat itu apa, kita simpan kemudian di data lake-nya tersebut. Bagaimana dengan masalah pengembangannya atau biayanya? Di sini karena query-nya tersebut sudah Anda betulkan begitu ya, istilahnya, atau Anda strukturkan, ya bisa kemudian Anda dapatkan kalau Anda butuh itu data dengan cepat. Tetapi tentu saja sebetulnya ada effort dari pengelola bisnisnya tersebut untuk membuat query yang sudah rapi seperti itu. Nah, kalau yang ini belum tentu, ya. Kualitasnya di sini sudah sangat tinggi karena sudah datanya sudah di-clean tadi, sudah dibersihkan. Kalau yang di sini masih cukup mentah. Karena kasarnya apapun bisa masuk ke data lake-nya tersebut. Biasanya di sini dipakai oleh siapa? Orang yang memang tujuannya sudah untuk bisnis. Bayangkan tadi. Orang kan berbicara untuk OLAP gitu ya. Kalau OLAP dia sudah merupakan perangkat untuk melakukan analisis. Kalau yang di sini mungkin orang yang memiliki ketertarikan terhadap ilmu data begitu ya. Mungkin ada beberapa pengembang, programmer dan seterusnya. Ya. Itu kira-kira demikian. Jadi yang membedakan antara data warehouse dengan data lake-nya. Kemudian kalau kita baca dari kemampuan analisisnya, dia bisa melakukan BI atau business intelligence begitu ya. Nah, kalau di sini maksudnya apa yang disebut sebagai machine learning atau predictive analytics ini, Anda justru tujuannya sekarang kalau diberikan data tersebut bagaimana kemudian bisa menerapkan atau model atau algoritma yang sesuai atau yang representatif terhadap masalah yang sudah terhadap data yang sudah disediakan di data lake-nya tersebut. Ya, itu kira-kira perbedaan antara data warehouse dengan data lake-nya. Jadi tergantung Anda. Nah, maka secara logika juga, paling tidak menurut logika dan pengalaman saya, memiliki data lake tersebut memang merupakan sebuah potensi ya. Tapi tentu saja kita membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau Anda sifatnya memang ingin mengembangkan dari scratch begitu ya, Anda ingin mengembangkan yang bagus, ya mungkin tidak masalah kalau kita menggunakan paradigma data lake tersebut. Tapi pada saat Anda diburu waktu, ya Anda memakai konsep yang di sebelah kiri ini. Kita harus mengembangkan sebuah data warehouse yang baik, sehingga kalau orang ingin mengambil keputusan, dia bisa melakukannya dengan cepat. Nah, oke. Kemudian di sini kita punya yang disebut, kalau tadi kita sudah punya sumber datanya, baik dalam data warehouse maupun data lake, ya. Sekarang kita bisa melakukan proses yang disebut sebagai data engineering. Artinya apa? Jadi secara khusus dia membahas bagaimana proses pengumpulan
dan juga analisis data tersebut. Ya. Karena di sini ya, kalau kita kembalikan tadi, sumbernya itu kan sekarang menjadi sangat banyak. Manakah kemudian sumber yang kredibel? Coba Anda bayangkan. Kalau seorang dosen melakukan penelitian, mengapa sih dia harus mencari referensi itu di makalah-makalah yang terbit di jurnal yang top? Kan tentu saja itu sudah dijamin kredibilitas sumbernya. Proses pembersihan, dalam tanda petik ya, untuk makalah yang masuk ke jurnal tersebut sudah bisa digaransi, baik oleh editornya maupun oleh reviewer. Reviewer itu orang yang memeriksa. Begitu pula kalau misalnya Anda ingin mencari berita yang baik begitu ya. Paling tidak kalau saya akan mencarinya di koran yang memiliki editor. Maksudnya koran cetak. Dan koran cetaknya juga yang saya pilih-pilih, yang sudah memiliki nama yang cukup kredibel, misalnya Kompas, ya, Republika, Jawa Pos atau apapun. Nah, ini pun sama. Di sini data scientist dia perlu untuk melakukan data engineering tersebut karena tujuannya adalah informasi yang masuk ke data data warehouse atau data lake-nya, data lake ya berarti. Data lake-nya tadi itu harus bisa divalidasi. Karena berdasarkan informasinya itu akan membentuk data. Dan datanya akan diterjemahkan ke dalam model yang sesuai. Nah, sehingga inilah kepentingannya, karena kita perlu memastikan bahwa sumber data yang akan kita gunakan itu memang betul-betul kredibel. Nah, di sini kemudian ya, fitur-fitur apa dari data engineering yang harus saya bikin? Tidak semua fitur harus saya libatkan. Jadi ada beberapa fitur yang saya pilih, yang lain tidak, gitu ya. Nah, tujuannya apa? Memilih fiturnya tersebut. Pertama, Anda mereduksi waktu training atau waktu belajar. Kalau Anda di dalam peramalan begitu ya, forecasting yang di teknik industri, waktu training itu adalah kurang lebih waktu untuk membentuk modelnya tersebut. Kalau data kita bagus, tentu saja kita dengan cepat memilih. Maksudnya gimana? Kalau kita diberikan data historis, bentuknya seperti ini, oh kemungkinan regresi. Kalau saya diberikan data yang seperti ini, oh kemungkinan dia seasonal. Tapi kalau datanya masih banyak outlier, Anda kan harus melakukan proses macam-macam, imputasi, kemudian proses penggantian, sehingga didapatkan data yang mulus. Itulah kaitannya antara memilih data dengan waktu yang dialokasikan untuk membangun modelnya tersebut. Ya, jadi di sini kita berbicara masalah penghematan. Kalau kita melakukannya dengan teliti, Anda tidak perlu melakukan proses yang tidak dibutuhkan. Nah, jadi kalau kita punya sebuah data set begitu ya, apakah semua hal itu harus kita perlukan? Sebetulnya tidak, ya. Ya, kita bisa identifikasi untuk permasalahan saya ini, kira-kira data yang dibutuhkan itu apa saja? Apakah ada fitur-fitur kemudian yang bisa saya eliminasi karena memang dia tidak terlalu dibutuhkan? Sehingga dari 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15 saya hanya memakai 4 buah fitur. Sah-sah saja dan normal. Karena itu memang kita yang tahu. Lagi-lagi disesuaikan dengan konteks bisnisnya. Dari konteks bisnis tersebut kita kemudian bisa turunkan menjadi model. Dari modelnya kemudian kita bisa tahu data yang diperlukan itu kira-kira apa saja. Ya, jadi aspek pemilihan fitur ini menjadi krusial di dalam masalah analitika data. Oke. Sekarang kalau kita diberikan tadi punya fiturnya itu dari, saya tulis misalnya ini adalah F1, F2, yang di sini adalah Fn, dimana kalau untuk kasus kita N-nya sama dengan 15, ya. Maka
di sini tujuan saya memilih fitur tersebut adalah bagaimana saya memaksimasi kemampuan dari pembelajar tersebut, dalam hal ini adalah mesinnya atau modelnya atau apapun, sehingga dia bisa mengklasifikasikan, dia bisa menjalankan task dari analitika data tersebut dengan baik. Ya. Jadi, itu kira-kira kepentingan kita dalam memilih fiturnya itu. Kita bisa melakukan prosesnya dengan efisien, tidak semua harus kita pertimbangkan. Intinya mirip dengan prinsip yang kita pelajari selama ini di TI ya. Jadi kita lihat gitu. Ini juga merupakan sebuah trade off ya. Jadi Anda lihat, kalau kita bisa memilih fitur yang tepat begitu, kita bisa membuang hal-hal yang sebetulnya tidak relevan dari dataset yang diberikan ke kita. Karena kenapa? Kalau datanya tersebut tidak relevan, bukannya membantu, biasanya malah membingungkan kita sebagai orang yang menganalisis datanya tersebut. Di sini jelas, tadi saya sampaikan bahwa proses pembentukan modelnya yang disebut sebagai proses training begitu, itu menjadi lebih cepat kalau Anda bisa memilih fitur dari datanya tersebut dengan teliti. Ini sudah pasti. Kalau kita mereduksi fitur, pasti fitur kita semakin sedikit. Kalau semakin sedikit, pasti kebutuhan perhitungan atau kebutuhan komputasi kita juga makin efisien. Dan ini semakin banyak Anda mempertimbangkan, sebetulnya itu akan semakin merepotkan. Sekarang, kalau saya melakukan modeling begitu dengan regresi linear, pasti lebih gampang saya melakukannya untuk satu variabel independen dibandingkan untuk 2 atau 3 variabel independen. Nah, ini pun sama. Bertambahnya beberapa data bukan berarti Anda akan mendapatkan permasalahan yang semakin komplit. Bisa jadi Anda malah makin bingung. Ya. Jadi di sini ada beberapa hal juga. Kemudian kalau kita lihat, kalau kita terkait dengan masalah optimisasi atau model ya, kalau misalnya Anda masalah analitika datanya ini dipakai untuk seperti saya misalnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang operations itu. Biasanya ingat, salah satu syarat model yang bagus kalau kita membahas kuliah pemodelan sistem, itu modelnya adalah model yang sederhana. Nah, ini pun sama. Fitur yang bagus adalah juga fitur yang sederhana, sehingga tidak semua harus kita gunakan. Bahwa ada beberapa dari big data tersebut yang kita bisa peroleh insight baru, ya boleh saja Anda peroleh. Tapi kalau kita gunakan maksudnya. Tapi kalau tidak memberikan manfaat apa-apa bagi kita, ya tidak perlu dilakukan gitu. Oke. Kenapa kemudian proses pemilihan fitur itu penting juga? Karena sangat terkait dengan noise-nya. Noise di sini berarti adalah kekacauan atau kekotoran ya, atau input yang tidak diharapkan dari datanya tersebut. Nah, datanya dari mana tadi? Noise-nya tersebut berasal bisa berasal dari data-data yang tidak relevan. Jadi sebetulnya kita tidak perlu amat. Ada data yang terdistorsi karena dia ternyata pengumpulannya menjadi tidak independen. Ada data yang masih tersembunyi atau implisit gitu. Contohnya kalau kita berbicara masalah kembali profit per pelanggan begitu ya, kita ingin menjawab pelanggan mana yang memberikan profit terbesar. Di situ tidak eksplisit langsung kita dapatkan, tetapi kita harus melakukan pengolahan dulu, ya. Nah, maka dalam ini juga mereduksi noise-nya tersebut juga cukup krusial, ya. Itu kira-kira demikian maknanya apa kalau terkait dengan kualitas datanya tersebut. Tentu saja Anda ingin menghasilkan data dengan noise yang serendah mungkin supaya tadi kita bisa fokus ke permasalahan kita tanpa perlu pusingkan lagi dengan membuang data-data yang tidak perlu. Ibaratnya kalau kita ada proses tadi pengumpulan datanya dari beberapa sumber, kita sudah siap gitu menggunakannya untuk
proses analisis dan modeling. Karena tadi proses pembersihannya sudah kita lakukan di tahapan yang ini. Proses pembersihannya sudah kita lakukan di sini. Saya tadi belum menyebutkan. Ini kita sebut sebagai staging ya. Atau bisa juga orang menyebutnya sebagai buffer. Di dalam buffer room tersebut orang melakukan pembersihan dan lain-lain, sehingga noise-nya ini bisa direduksi sekecil mungkin. Itu kira-kira kalau kita berbicara masalah kualitas data. Nah, ini ada beberapa hal ya. Bagaimana kemudian kita tahu bahwa data kita itu benar ya? Maka oke, tentu saja kalau Anda semakin berpengalaman, Anda bisa melakukan ini dengan lebih cepat, dengan lebih baik, dengan lebih akurat gitu ya. Tapi bagaimana kalau belum? Yang pertama tentu saja kalau di dalam statistik itu kita selalu arahkan bahwa statistik terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah masalah deskriptif begitu ya. Yang kedua adalah masalah inferensi. Masalah deskriptif berarti adalah masalah di mana Anda melakukan proses penyajian, kemudian Anda melakukan proses pembuatan tabulasi, histogram dan lain sebagainya, ya. Nah, itu cukup bermanfaat karena kenapa? Oh, Anda bisa tahu nih yang ekstrim ada di mana. Misal kalau saya tahu bahwa kecenderungan saya adalah datanya distribusi normal. Ya. Sampai di sini sudah tepat, tapi ternyata ini udah turun lagi, harusnya yang di sini makin kecil, tapi ternyata justru dia paling banyak. Oh, kenapa dia terjadi demikian? Begitu. Kalau kita berbicara masalah pendapatan, misalnya, oh ternyata saya melakukan proses penyampelannya tidak tepat. Yang saya sampel memang orang-orang yang rumahnya masuk ke golongan elit sehingga pendapatannya wajar kalau yang paling tinggi ada di sini. Tentu saja menjadi tidak tepat. Ya. Ada juga kemudian respon yang cenderung sama, sehingga tadi sesuatu yang sudah Anda tanyakan itu akan dicatat 2 kali. Karena Anda tidak bisa membuat pertanyaan yang cukup definitif begitu ya. Itu juga merupakan sebuah kerugian tentu saja kalau kita berbicara masalah data gitu, karena datanya menjadi tidak bagus lagi. Ada juga korelasi yang tidak sesuai. Misalnya, korelasinya apa? Ternyata jam belajar berbanding lurus dengan IPK. Oke, mungkin itu aneh begitu ya. Begitu pula misalnya kesehatan yang mungkin diindikasikan dengan detak jantung pada saat bangun tidur berbanding terbalik dengan intensitas olahraga. Mungkin itu juga tidak masuk akal. Sehingga untuk hal-hal yang tidak masuk akal tersebut, Anda bisa melakukan proses cleaning, pembersihan atau apapun, sehingga Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, ini ada beberapa cara yang bisa dipakai untuk membuat atau kita merasakan data tersebut, bahkan pada saat kita belum berpengalaman begitu ya. Misalnya apa? Anda bisa membuat histogram. Kalau histogram biasanya kan kita berbicara masalah frekuensi. Dan kalau scatter plot berarti kan kita berbicara persebaran nilai Y dengan kondisi diberitahu nilai X-nya itu kira-kira bagaimana. Membuat box plot untuk mengetahui outliers. Ya. Kemudian di sini misalnya Anda membuat Chernoff phase ya, yang nanti akan kita pelajari pada saat kita melakukan data preprocessing. Nah, di sini yang perlu dipahami adalah karena proses diagnosis data dengan beberapa grafik ini bukan masuk ke masalah inferensi, dia kan masuknya masih ke masalah deskriptif. Ya, artinya Anda tidak bisa menggantikan teknik-teknik statistikanya tersebut dengan visualisasi ini saja. Bahwa Anda punya dugaan dari proses visualisasi tersebut boleh, tetapi tetap tidak bisa kita gantikan. Tetap
kita harus melakukan proses pengujian secara statistika dengan tepat. Misalnya Anda menguji memang betul apakah outliernya sudah saya buang atau tidak, mengecek kuantilnya dan seterusnya. Ya. Jadi beberapa tools yang di sini sifatnya adalah pengantar awal supaya Anda tahu kira-kira seperti apa kondisi dari data yang sedang saya hadapi tersebut. Nah, di sini kita kemudian lihat ya. Kemudian apa yang harus dilakukan terhadap kuesioner atau metode pengumpulan informasi tersebut kalau datanya tidak lengkap ya. Berarti mungkin Anda harus mengubah kuesionernya. Jadi artinya kalau di sini misalnya Anda bertanya masalah status pernikahan, gitu ya. Missing value banyak yang tidak ada ya. Kalau tidak diwajibkan mungkin orang tidak mengisi, kan orang tidak merasakan kepentingannya apa terhadap penelitian yang sedang ditanyakan ini. Jangan-jangan orang merasa itu ofensif gitu ya, karena terkait dengan urusan pribadi orang ya. Nah, jadi sebetulnya itu juga merupakan sebuah indikator kalau terjadi missing value yang banyak. Jangan-jangan pertanyaannya itu satu, memang dia bias gitu ya. Yang kedua tadi, orang merasa bahwa ini sebetulnya tidak relevan dalam pertanyaan ini sehingga saya tidak harus mengisi. Padahal Anda sendiri punya bayangan, oh harusnya saya harusnya diisi. Ternyata tidak begitu ya. Berarti apa yang coba Anda strukturkan tersebut ternyata belum masuk ke logika para responden. Ya. Nah, kemudian di sini data preprocessing yang nanti juga akan kita lakukan nanti pada saat melakukan proses pengumpulan data tersebut. Di sini Anda bisa menggolongkannya dalam beberapa hal begitu ya. Ini Anda silakan baca di textbook supaya tidak semua harus saya jelaskan. Ada yang memang karena dia secara prosedur salah. Kemudian ada kejadian-kejadian yang mungkin sifatnya force majeure yang tidak bisa kita jelaskan. Itu masuk ke yang 3 berarti ya. Kalau extraordinary event dengan explanation, misalnya kondisi COVID begitu ya. Kemudian mengapa orang tidak, kalau kita mengumpulkan data transportasi menjadi cukup berlawanan dengan dengan kondisi real begitu ya. Ya berarti karena kondisinya ternyata terjadi kondisi force majeure gitu misalnya. Nah, kemudian bagaimana kemudian cara mendeteksi outlier kalau di kuliah perencanaan dan pengendalian kualitas, misalnya Anda bisa menggunakan batas 3 sigmanya tersebut. Di sini juga ada satu teknik lain, teknik bivariate yang saya tugaskan Anda untuk mencarinya di buku teks ya. Atau kita bisa menggunakan jarak mahal nobis, di mana dia bukan merupakan jarak dengan koordinat kartesian, tapi dia tergantung dari distribusi mau kita pakai. Jadi bagaimana? Di sini biasanya dia ada vektor yang mengindikasikan dia berasal dari dataset pengamatan kita, kemudian kita kurangkan dari ya rata-rata dari data pengamatan kita tersebut, kita bagi dengan standar deviasinya, kita kalikan dengan standar, kita bagi benar ya, kita bagi dengan standar deviasinya, atau kita sebut sebagai yang di sini bukan standar deviasi, maaf saya salah, ini kita sebut sebagai covariance matrix ya. Apa sih itu definisi dari covariance matrix? Di sini dia merupakan matriks yang mengukur ya antara ekspektasi dari sebuah nilai tersebut dikurangi dengan variansinya. Nanti pada saat kita melakukan data preprocessing akan kita bahas dengan cukup mendetail ya. Baik, saya rasa apa yang saya jelaskan tentang proses akuisisi data secara konsep sudah mencukupi. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi dan juga minggu depan kita mulai melakukan beberapa praktik ya untuk memberikan bekal yang lebih baik lagi bagi Anda. Jadi silakan dipelajari beberapa tadi yang belum saya jelaskan dengan detail. Anda harus membacanya di buku teks karena itu memang tugas dari mahasiswa. Tidak bisa mengharapkan semuanya dari dosen. Dan juga nanti pada saat sudah masuk ke aspek teknikal tentu Anda harus siap dengan beberapa latihan ya.
Saya akhiri kuliah kita hari ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.